Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada video sebelumnya telah dilakukan tahap perancangan komponen elektronik. Kemudian setelah itu saya telah lakukan pembuatan program untuk komponen elektroniknya. Tetapi pada proses pembuatan programnya tidak saya dokumentasikan karena durasinya akan sangat panjang ya. Ini program sekarang sudah jadi programnya, sudah siap diupload, sudah saya juga lakukan percobaan sebelumnya. Jadi pada video ini akan saya jelaskan secara singkat mengenai programnya. Yang pertama yaitu deklarasi pin-nya dulu, pin pada Arduino-nya. Pin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan digunakan untuk modul motor L298N. Kemudian pin digital 8 dan 9 digunakan untuk sensor ultrasonik, trig dan echo. Kemudian pin digital 10, 11, 12, dan 13 digunakan untuk LED dan salah satunya adalah buzzer untuk indikator. Kemudian untuk variabel LED D ini menggunakan pin analog 0 ya. Digunakan pin analog 0 karena pin digital outputnya sudah habis. Jadi digunakan pin analog 0, kemudian dikonfigurasi dan dijadikan sebagai digital output. Kemudian pin SDA dan SCL digunakan untuk RTC. Dan untuk modul Bluetooth, kan dia menggunakan pin RX D dan TXD ya, itu tidak perlu dideklarasikan karena sudah otomatis. Sudah bisa berfungsi dengan baik. Kemudian ada beberapa variabel yang dideklarasikan, yaitu waktu, data. Waktu ini untuk menyimpan waktu dari RTC ya, dimasukkan ke dalam variabel ini dengan tipe datanya adalah time. Kemudian tipe data string dengan nama variabel data ini untuk menyimpan data serial yang diterima oleh modul Bluetooth nanti ketika menerima data dari smartphone Android. Kemudian ada variabel motor speed A dan motor speed B. Variabel ini nanti akan digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor DC. Nanti akan diberikan isi atau nilai pada variabel ini. Kemudian ada beberapa variabel lagi yaitu jadwal jam 1, jadwal jam 2, jadwal jam 3, kemudian jadwal menit 1, jadwal menit 2, jumlah pekan 1 dan jumlah pekan 2 dan yang ketiga juga. Ini nanti akan diisi datanya dari data serial yang diterima oleh modul Bluetooth. Jadi data dari Android yang dikirim ke alat akan disimpan ke dalam variabel ini. Jadwal jam 1, jadwal menit 1, jumlah pakan 1, dan yang lainnya. Kemudian ada variabel jumlah pakan 1A, B, dan C. Ini nanti akan digunakan pada program atau kode pemberian pakan. Kemudian pada buat setup, yang pertama adalah serial begin untuk memulai komunikasi Arduino dengan serial. Kemudian pengaturan pin, setiap pin dikonfigurasi menjadi output, kecuali pin echo ya. Echo ini dijadikan input, sedangkan yang lainnya output semua. Kemudian ini adalah indikator. Jadi indikator ketika alat baru dinyalakan, maka buzzer akan berbunyi dan LED D akan menyala karena diberi nilai high. LED D akan menyala terus selama kondisi alat dalam kondisi aktif karena memang difungsikan sebagai indikator ketika alat sedang dalam kondisi aktif. Kemudian ada kode untuk RTC. RTC.begin ini untuk memulai komunikasi Arduino dengan modul RTC. Kemudian RTC.setTime ini adalah untuk men-setting waktu pada RTC. Tapi di sini sudah dimatikan ya, karena sebelumnya telah dilakukan percobaan dan RTC sudah di setting jadwalnya. Kemudian ini motor speed A dan B diberi nilai 100, keduanya sama. Kemudian ini adalah variabel jadwal jam 1, jadwal menit 1, jumlah pakan 1, dan yang lainnya diberi nilai 0 karena nanti datanya akan
diisi dari data serial yang diterima model Bluetooth dari smartphone Android. Dan jumlah pakan 1A, B, dan C ini sudah dinilai 1, 2, dan 3. Kemudian pada void loop, yang pertama adalah memasukkan data waktu dari RTC dimasukkan ke dalam variabel waktu. Kemudian ini ada kode untuk sensor ultrasoniknya, mengambil data jarak dari sensor dengan objek dengan rumus sebagai berikut. Waktu tempuh dari gelombang ultrasoniknya menuju ke echo pada sensor. Waktu tempuh itu dibagi 58,8, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam variabel jarak sudah dalam bentuk sentimeter. Kemudian ini ada kondisi if serial available. Ketika Bluetooth menerima data serial, maka data tersebut dimasukkan ke dalam variabel data yang tadi telah dideklarasikan. Dimasukkan ke dalam variabel data, kemudian dipecah dan dimasukkan ke dalam beberapa variabel. Pemecahannya sebagai berikut, seperti ini ya. Karakter pertama dan kedua dimasukkan ke dalam variabel jadwal jam 1. Karakter keempat dan kelima dimasukkan ke dalam variabel jumlah pakan. Begitupun selanjutnya. Kemudian lakukan indikator. Jadi ketika model Bluetooth sudah menerima data serial, akan ada sebuah indikator yaitu buzzer dan LED akan berkedip. Kemudian ini adalah kondisi if sekaligus indikator jumlah pakan yang masih tersedia di dalam tangki pakan nantinya. Jadi ketika jarak dari sensor ultrasonik dengan pakan yang ada di dalam wadah pakan kurang dari 11 cm, maka panggil fungsi beri pakan, lalu aktifkan LED A dan LED B dan C disetting mati. Nah, sebelum lanjut ke kondisi yang di bawah, kita akan lihat dulu fungsi pada beri pakan ini seperti apa. Nah, ini dia. Jadi, di dalam fungsi beri pakan ini berisi sebuah program untuk mekanisme pemberian pakan menggunakan if else juga. Jadi ketika jam sekarang atau jam pada RTC sama dengan jadwal jam yang diinputkan dan menit pada RTC sama dengan jadwal menit yang diinputkan. Kemudian waktu pada RTC kurang dari 10 detik dan jumlah pakan 1A sama dengan jumlah pakan 1 yang diinputkan. Maka variabel enable A dan B akan diberi nilai motor speed A dan B untuk mengatur kecepatan putaran motornya. Kemudian beri indikator dengan menggunakan buzzer nyala selama 1 detik. Kemudian motor A akan terbuka, akan bergerak. Motor A digunakan untuk menggerakkan katup, sedangkan motor B digunakan untuk menggerakkan belt conveyor. Jadi ketika kondisi ini terjadi, lakukan ini pemberian nilai untuk arah speed motornya, kemudian lakukan indikator, kemudian membuka katup dengan memutar atau menggerakkan motor DC selama 1 detik. Setelah katup terbuka, kemudian motor B akan bergerak atau aktif untuk menggerakkan belt conveyor selama 8 detik. Ketika sudah mencapai 8 detik, maka motor B akan tetap menyala, tetapi motor A akan bergerak untuk menutup katup. Setelah katup tertutup, motor B akan tetap berjalan selama 1 detik, kemudian baru berhenti. Nah, kurang lebih seperti itu. Pada kondisi yang lainnya juga kurang lebih sama, hanya perbedaan pada kondisinya saja, if-nya. Yang lainnya sama semua. Kecuali pada else-nya, jika kondisi itu tidak ada yang terjadi, maka semua motor DC akan disetting off atau tidak bergerak. Kurang lebih itu program penjelasan singkat tentang program yang akan digunakan atau yang akan diupload. Sekarang akan kita lakukan penguploadan
Eh, Programnya akan diupload ke Arduino Uno. Kita mulai upload. Memakan waktu beberapa detik proses penguploadannya. Sudah sedang proses pengupload. Nah, proses penguploadan sudah selesai. Kemudian indikator ini tadi, ketika alat dinyalakan, maka akan memberikan indikator buzzer yang berbunyi, kemudian LED aktif. Dan juga sensor ultrasonik telah membaca jaraknya dari ultrasonic object sekarang adalah 20 cm, dan waktu yang diberikan oleh RTC adalah sekarang pukul jam 2 dini hari, lebih 23 menit dan sekian detik. Berhubung durasi videonya sudah 11 menit ya, sudah lumayan lama, kita potong dulu. Nanti pada video selanjutnya adalah pengujian beberapa komponen elektronik ya. Pengujian karena telah dilakukan penguploadan program, sudah bisa dilakukan pengujian. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.